Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Ini kita udah on loh. Nah, saya bisa balas dendam kan Balas di episode dendam ya. sebelumnya. Tetap di sini tema persahabatannya nggak ada. Ya. Terus saya menyerang di sini. Hai, ketemu Nggak lagi di Bincang Aceh. Oke, kali ini saya disponsori langsung nih. Mana sih logo itu? Sebelah sini ya. Langsung ya. TVRI Aceh hari ini. Aduh, Ya. Keren disponsori nggak sih? langsung. Kok saya enggak ya? Ini produser mana nih? Untuk Tika nggak ada. Nanti ada yang versi Curang. selanjutnya ya, yang lengannya nggak ada Yoi. habis ini. Nggak Rompi. boleh. Oh, rompi. Boleh. Oke, Boleh, Tika, boleh. kemarin ya di kolom komentar itu ada beberapa teman-teman, rekan-rekan kita di luar sana, dan mereka itu menanyakan tentang bahas ini dong soal motif Aceh gitu, motif Oke. Aceh yang dijadikan inspirasi untuk apa istilahnya ya, untuk produksi UMKM gitu. Terus juga jadi motif di produk-produknya seperti baju, Benar. terus dan lain-lain gitu ya. Oke, boleh kita bahas itu Nah, ya. jadi- Dari mana dulu mau kita bahas nih? Oke. Motif Aceh yang Kita bahas dari mana ya? paling sering dijadikan inspirasi untuk produk apa biasanya? Biasanya yang paling sering saya temuin kalau dalam perhiasan itu pintu Aceh. Oh iya benar, pintu Aceh dijadiin mata kalung. Mata kalung, mata Yang- pencarian bisa nggak? Nggak bisa Oh, nggak dong, bisa ya, beda mata ya. pencaharian beda konsep ya. Oke, Nah, maaf. jadi ini biasanya sering kita temui di ibu-ibu yang pergi kondangan. Oh Iya, iya, itu benar agak ya? terekspos sih memang Iya, ya, dan iya, memang benar. harus kayaknya kelihatan sama orang-orang gitu kayak. Iya Ini, benar. pintu Aceh, pintu Jadi konsepnya tuh memang walaupun bajunya udah bling-bling, tapi tetap kalungnya itu Perhiasannya. harus di luar Harus gitu, di luar, atas baju gitu. gitu ya, dengan matanya pintu Aceh. Pintu Aceh. Nah, itu Atau ciri khas. kalau di cincin ada nggak dia? Ada juga. Tapi ukurannya lebih kecil ya. Benar, karena kan kalau seukuran mata kalung nggak mungkin dong. Ribet dong ya, segini Ketutup jadinya. dong. Gimana cara Ketutup. makannya nanti? Iya, tapi kan untuk pamer kan bisa kan. Untuk pamer Gitu bisa, ya. cuma dia nggak bisa makan. Bisa Oh, pamer tapi lapar. Tapi lapar Nggak ya, bisa. soalnya Ini ribet harus makannya. imbang ya. Bisa pamer tapi bisa makan juga. Tapi bisa kalau misalnya pamer ya, itu kan biasanya ibu-ibu nih, ibu-ibu ke kondangan gitu. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya? Itu kelihatan Salam banget dulu, salam dong dulu. kalau Coba kayak sini. gitu. Sekarang Salam kan dulu. ada konsep-konsep pamer yang lebih terhormat. Oh ya, kayak gimana contohnya? Ya itu tadi, dia nggak perlu gede ya, tapi kira-kira menutupi satu jari aja, nggak usah 5 jari, satu jari satu jari aja aja. boleh. Tapi terus ya udah sambil megang HP misalnya. Oh, ya kayak orang pamer handphone gitu yang pakai apel kegigit gitu Iya. ya. Yang angkat teleponnya itu langsung kayak halo. Iya, nggak Iya. ininya jangan sampai ketutup kameranya, kamera Halo. mobile-nya Ya, jangan sampai iya. ketutup ya. Emang Halo? nggak di atas itu Halo, juga dong, nggak, masa di atas nggak kepala gitu kan ya, kupingnya di nggak. sini. Oh ya. iya benar. Itu kelihatan banget ya pamernya. Tapi emang Karena kita nggak punya. pintu Aceh ya, pintu Aceh itu jadi salah satu inspirasi untuk emas, perhiasan lebih tepatnya. perhiasan, Terus juga ada di pakaian, dan selain itu juga ternyata ada beberapa pola yang juga diterapkan atau diaplikasikan di sarung. Oh iya benar-benar. Nah ini juga yang sudah ada beberapa tahun belakangan ya, sempat hits juga. Benar. Dan masih lah kayaknya sampai sekarang itu salah satu produk dari Ijakrung. Nah iya, kalau Ijakrung itu Ijakrung. namanya aja udah Aceh Aceh banget, banget gitu. gitu Udah kan. bisa dipastikan motifnya Motif Aceh. motif Aceh gitu Benar. ya. Walaupun sempat ada juga nih motif-motif yang identik dengan Aceh. Ijakrung sempat mengangkat motif tanaman. Oh iya, berat juga ya kalau diangkat ya. Enggak Oh beda gitu. ya. Oke, jadi memang temanya diangkat gitu ya, Iya, capek diaplikasikan ya. banget sama anak Oke. SD, capek. Mohon bersabar, ini ujian. Gitu. Tapi memang mereka mulai mengangkat nilai-nilai etnik nih ya di dalam produk-produk mereka, dan salah satunya Ijakrung tadi keren. Iya. Jadi kita tetap memakai nilai-nilai budaya yang kita pakai sehari-hari gitu. Iya, Kalau benar. ngomongin soal sarung kan, itu jadi hal yang wajib juga nggak sih? Kamu Iya. di rumah kamu pasti punya sarung kan? Pasti punya. Kayaknya semua orang punya sarung deh di rumah. Punya sarung, pasti. Nggak cuma mungkin sarung di badan kali ya. Terus Lutung ke sarung mungkin kali ya. jauh banget, Aduh. jauh banget. Tapi kan kalau sarung dulu penggunaannya enggak. Apa?
sarung kan dulu penggunaannya untuk ini ya, kalau buat anak-anak nih, apalagi mau bulan puasa kayak gini nih, pasti kan kita akan rame ketemu anak-anak yang main sarung. Oh iya, main sarung. Sarungnya Perang itu sarung. perang sarung. Nah, ini yang seru kalau menuju bau-bau Ramadannya udah ada nih. Nah, sarung itu ternyata selain memang ya digunakan untuk sholat, pakaian hari-hari juga ya. Nah, untuk anak-anak ini justru dijadikan alat untuk main. Iya, dan ada beberapa teman-teman saya yang umurnya udah nggak muda lagi sebenarnya. Umurnya itu mungkin 25 sampai 25 ke atas lah. Tapi mereka pakai sarung itu bukan buat perang sarung, tapi mereka buat ninja-ninjaan. Nah, terus habis pakai ninja-ninjaan, mereka bawa TV, bawa radio. Maling dong, maling. Maling. Emosi juga ya dari tadi. Saya kirain kok kalian masih main sarung-sarung kayak gitu. Ternyata mereka rupanya cari uang dengan nyuri ya, nggak boleh. Kayaknya saya harus ingatin teman-teman saya ya. Kamu ngingetin teman-teman kamu tahu nggak? Saya punya teman, ya teman saya nih, sarung itu dijadikan rambut Elsa. Ada teman saya. Ada Ki, kamu tahu nggak? Oh, siapa namanya? Siapa namanya? Ada. Siapa orangnya? Ya, coba cek teman-teman radio flamboyan saya ya. Ada tuh cowok, rugi, cakep kelakuannya. Saya senang dicakepnya aja ya, tapi kayaknya itu bagian aib ya. Tapi itulah kegunaan sarung yang banyak ternyata multifungsi. sebanyak itu. Multifungsi. Bisa aja ya kain kayak gitu dijadiin apapun gitu ya. Nah, tapi derajatnya lebih terhormat sekarang ya. Karena itu tadi, karena udah ada motif-motif yang diangkat dari apa sih, kayak ya ini Aceh gitu ya. Iya, nilai-nilai keacehan, nilai-nilai pintu Aceh keacehan, tadi. benar. Salah satunya pintu Aceh. Benar. Nah, ini juga apa ya? Bisa dibilang sesuatu yang menarik. menarik tambang gitu maksudnya. Selain karena itu, anak-anak muda Aceh sekarang itu udah suka dengan atribut budaya. Benar. Gitu. Tapi kalau untuk sejarah pintu Aceh sendiri, kamu paham betul kayaknya. Oke, jebakan kedua. Dijebak lagi dong. Tapi yang saya tahu, saya sedikit sih lebih tahu. Cuma buat teman-teman atau rekan-rekan semua yang tahu, bisa komen di bawah ya penjelasan tentang pintu Aceh itu apa sebenarnya. Jadi dari zaman Iskandar Muda kayaknya pola pintu Aceh itu sudah tergambarkan, nggak cuma di perhiasan, tapi ternyata dulu itu ada di pola-pola rumah Aceh atau di pintu-pintu masuk tempat-tempat yang apa namanya istilahnya kayak kerajaan kali ya. Nah, itu sudah menggunakan pola pintu Aceh gitu. Oke, jadi memang itu juga bisa dibilang ya bentuk pintu Aceh ini adalah inspirasi dari Sultan Iskandar Muda, dari monumen peninggalan Sultan Iskandar Muda yang memang menjadi inspirasi untuk sampai saat ini itu pintu kop. Nah, pintu kop namanya, itu yang jadi inspirasi pintu Aceh sebenarnya. Kamu tahu, nanya ke saya. Saya sebenarnya kan menjebak. Iya, gitu itu tadi ya. Memang kita di sini konsepnya saling menjatuhkan ya, Ki. Terima kasih sudah menjatuhkan saya. Enggak, tapi ya, itu seru juga pintu kop ya namanya ternyata. Dan itu informasinya tuh sebenarnya ada di Wikipedia. Baca ya, membaca ya. Dengan membaca kamu tahu ya. Ya, tapi kalau saya bukan karena membaca, dibisikin produser. Lah saya nggak ada. Saya nggak ada. Saya dibisikin produser dong. Saya sayup tadi dengerin. Ini apa? Berusaha mendengar, tapi kayaknya nggak berhasil ya. Oke, selain itu juga ada motif-motif lain Tika yang menarik juga nih. Kayak contohnya bunga yang khas Aceh juga sebenarnya. Pernah dengar bunga desa? Bukan dong. Bukan bunga desa. Itu kamu dulu. Bukan dulu ya. Iya. Sekarang jadi, lagi. Sekarang kan udah nggak lagi kan. Saya sekarang bunga bangkai. Lebih ke bau dong. Bunga bangkai ya. Oke, Bungong jempa ini bisa dibilang juga banyak motif-motifnya itu dipakai di pakaian, terus di sarung juga ada, di baju, terus sampai ada juga lagunya. Iya, benar-benar. Bungong jempa. Oh iya, benar-benar. Suara kamu bagus juga ya, Ki? Lebih bagus? Lebih baik. Lebih bagus diam ya.
Kasih. Tapi iya Bungong Jempa ini jadi inspirasi salah satu desainer Aceh yang bikin series produk mereka tuh, salah satu seriesnya adalah Jempa, Bungong Jempa gitu. Oke. Jadi memang sekarang udah banyak tuh diaplikasikan gambar-gambar Bungong Jempa itu di pakaian seperti yang kita bahas tadi gitu. Mungkin lebih apa ya, lebih mendeskripsikan perempuan ya kalau Benar. Bungong Jempa gitu ya. Jadi memang jadi kayak bros gitu ya, bros. Nah itu juga kadang-kadang dari bentukan Bungong Jempa gitu. Oke, menarik juga ya, maksudnya udah dalam bentuk pakaian yang dipakai sehari-hari dan biasa salah satu alat untuk memperkenalkan budaya juga gitu kan. Karena jangan sampai anak-anak SD sekarang nih nggak tahu Bungong Jempa itu yang mana. Karena kan sekarang coba kamu perhatiin, susah banget dapetin pohonnya. Tanamannya Bungong Jempa itu, iya ya kan? Kalau dulu kayak di setiap rumah ada nggak sih? Ada. Di setiap rumah orang itu ada, apalagi rumah-rumah yang bentukan itu masih kayak rumah Aceh, biasanya di depannya tuh ada. Ada Bungong Jempa ya? Iya, ada tanaman itu gitu. Kalau sekarang coba nggak ada. Sekarang udah nggak ada lagi. Coba aja deh, kita nih anak-anak muda bisa hubungi saya ya, saya juga jualan ya. tanaman Bungong Jempa itu tadi. Kalian bisa langsung komen di bawah. Jualan. Dan ya harganya murah-murah aja sih. Jualan di mana-mana cari cuan, tetap promosi ya, tetap promosi. Jadi ini jadi ajang promosi sebenarnya. Tapi bisa kita budidaya lagi kan? Bisa. Karena memang harumnya itu loh. Iya, benar. Nah, kayak Tika bilang tadi, harumnya itu seperti punya harum khas dan itu menggambarkan perempuan, karena juga misalnya kan perempuan lembut, putih gitu kan, suci gitu kan, dan pergerakan-pergerakan perempuan itu juga harus diperhatikan gitu. Maksudnya diperhatikan dalam artian diberi tempat dan diberi kesempatan, ruang kesempatan gitu. bener. Duh, kamu pro ini ya, pro perempuan banget gitu ya. Jangan-jangan saya sangat mencintai perempuan sebenarnya. masih normal. Ya. Masih normal kan, bagus kan? Contohnya ibu saya. Iya benar, gitu, benar. Saya takut kalau jawaban kamu tadi ya saya kurang gitu. Oh, perempuan. Saya lebih enggak dong. khawatir. Bahaya dong. Lebih khawatir. Alhamdulillah saya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah saat ini Rifki sedang berobat jalan. Enggak dong. Masa konsul ya? Masa konsul ya? Nggak gitu. Tapi itu tadi ya, kalau Bungong Jempa ini memang udah benar-benar jadi ciri khas Aceh juga. Selain ada Bungong Selanga. Bungong Selanga juga ada. Bungong Selanga juga harumnya tuh enak banget loh. Iya, Bungong benar. Selanga bahkan sekarang nggak cuma di polanya yang dipakai, tapi itu juga ada harum Bungong Selanga. Jadi ada satu parfum lokal Aceh itu yang mereka membuat essence atau wangi-wangian yang sama wanginya kayak Bungong Selanga. Benar. Jadi mulai sekarang kayaknya udah mulai nih pelan-pelan ya anak-anak muda Aceh yang kreatif tentunya itu mencoba inovasi-inovasi yang masih mengangkat keacehan ya. Mulai dari Jempa itu tadi, banyak desainer Aceh, ada beberapa desainer Aceh yang mengangkat Jempa ini dalam desain bajunya, desain produknya. Terus Bungong Selanga ini yang diangkat untuk apa sih? Desainer Bungong Selanga untuk parfum ya, terus parfum kopi juga ada kan, banyak banget. Kalau parfum kopi itu jadi wanginya jadi kopi gitu. Jadi kalau misalnya nggak sempat ngopi, semprotin aja itu ke mulut ya. Jadi rasa kopi juga sama aja. Iya, cuma mungkin efeknya nggak bangun 3 hari kali ya. Kalau kopi kan yang kopi yang beneran itu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kalau ini parfum kopi 3 hari tidur. 3 hari tidur nggak bangun. Itu pun kalau bangun di hari keempat. Kalau kita nggak tahu. Kalau bangun nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Kopi apa? Nah, ini nih. Ini. Kopi apa yang bikin bingung? Kopi sangar. Kopi hitam. Salah. Kopi enggak. Apa sih? Nyerah. Kok pikir sendiri. Kasar ya, agak-agak sarkas ya. Ini orang Aceh nih pasti. Ini kayaknya orang Aceh. Ketahuan ya orang Aceh ya. Oke. Nanti kita sambung lagi tebak-tebakan di sela-sela obrolan kita ya, sambil mikir. Benar. Aduh. Udah. Oke, udah tenang. Ini sangat menguras
pikiran dan tenaga saya ya rupanya. Iya, ternyata ini jebakan dari produser juga ya. Tiba-tiba kopi apa? Kopi apa yang buat bingung sebenarnya. Enggak, cuman ya udah gitu tuh cluenya cuman kopi apa. Nah, saya harus mikir, nyamuk sendiri, nyari jawaban sendiri. PR dong ya. PR ngerjain sendiri ya. Oke, produser. Oke, terus tadi itu? udah ada Bungong Jempa, Bungong Selanga, terus juga pintu Aceh. Rumah Aceh juga jangan pintunya aja yang dibahas Iya, ya. benar. Rumah Acehnya Aceh juga dong. kan sampai sekarang masih benar-benar ikonik juga ya. Masih banyak rumah-rumah Aceh yang masih berdiri kokoh karena kualitas kayunya juga bagus Iya, gitu benar, kan. benar. Terus tiang-tiangnya juga masih masih kuat gitu, dan ternyata ada beberapa filosofi di rumah Aceh juga gitu. Dari jumlah tiangnya, terus reliefnya atau motif ukiran-ukiran kayunya itu juga menggambarkan status sosial dari siapa sih yang tinggal di situ gitu. Gitu. Nah, kalau ukirannya agak-agak males gitu kan, yang cuma kayak gini, Iya. ini kayaknya rumah orang biasa nih, orang males nih. Oh, kayaknya. gitu. Males ngukir kan Males soalnya. ngukir, iya. Tapi kalau misalnya yang banyak ukirannya? ukirannya detail gitu atau segala macam, itu bisa jadi dia adalah tokoh adat di situ. Atau punya jabatan gitu. Jadi menggambarkan siapa sih yang tinggal di situ gitu. Oke, nah itu yang menariknya juga Ki, kenapa tuh rumah Aceh itu kan bentukannya kan kayak rumah panggung ya, Benar. misalnya rumah panggung ya, Ya, gitu. tapi nggak ada lightingnya aja. Itu bukan. Ya, itu panggung Panggung hiburan. Ya. sandiwara itu, kalau itu ya beda ya. Kenapa? Ternyata memang orang Aceh ini tuh udah mikirin loh dari dulu, orang Aceh zaman dulu tuh udah mikir kalau Aceh ini kan sebenarnya rawan gempa. Benar. Makanya benar, mereka tuh iya. bikin rumahnya kayak gitu. Jadi rumahnya itu kuat akan dan tahan goyangan gitu ya, mau digoyang sih. Ya kan benar. Ya kan benar, mau digoyang sekuat apapun itu rumah masih kuat. Jadi Iya benar. ya itu dia. Intinya. Tadi udah agak masuk ya. Tapi memang iya kayak Tika bilang gitu kan, tahan gempa, tahan banjir juga Iya kan. benar. Bisa ya. Keren, orang Aceh memang yang dulu-dulu ya inspiratif dan punya perhitungan yang kuat akan goyangan. Maksudnya gempa gitu Iya ya. benar, karena memang selain itu juga, selain untuk tahan gempa, terus juga anti banjir gitu. Benar. Sebenarnya bagian bawah rumah Aceh itu juga bisa digunakan lagi nih untuk ibu-ibu. Biasanya buat yang top pade misalnya, Benar, atau ya pokoknya banyak kegiatan di bawah rumah Aceh tuh. Main lato-lato. Enggak. Belum ada. Enggak ada. Numbuk beras ya, numbuk beras. Itu top pade bukan sih? Iya, top padi sama. Iya, top padi, iya. Sama ini top tepung juga ada. Jadi Iya. beras yang udah jadi ditumbuk lagi biasanya pakai jengki. Oh, jengki, iya. Terus juga apa sih kayak nenun ya mungkin ya? Nenun juga di bawah ada. itu ya. Masak juga ada Masak. biasanya. Nah, iya masak ini juga masih menjadi apa ya, adat yang masih ada sampai sekarang gitu. Benar. Masaknya rame-rame di bawah itu ya justru Iya, ya. rame-rame. Jadi bukan di dapur nih masak rame-rame, justru di bawah rumah Aceh masak rame-rame, terus makan rame-rame. Dan ini fenomena kayak gini, apa sih kegiatan kayak gini itu masih bisa kita jumpai di desa wisata Lubo. Oh iya benar, di sana ternyata juga masih banyak rumah-rumah panggung atau rumah adat Aceh yang masyarakat di sana juga masih melakukan banyak kegiatan atau aktivitas Ya. yang masih etnik, Iya. Dan masih istilahnya masih masih bagus lah Iya, budaya-budayanya, iya, masih benar. budaya-budaya lama. Masih gitu budaya kan. lama yang masih ada sampai sekarang gitu. Iya. Dan kadang-kadang ini sih yang kita Rindukan, rindukan, ya gitu kan. ya. Di bawah rumah Aceh tuh di bawah rumah kita tuh bilangnya rumah nenek ya biasanya, Rumah ya rumah nenek, Aceh ya. iya. Itu kita bisa main sembunyi-sembunyian ya nggak sih? Iya. Main petak umpet, main di bawah bukan di dalam rumah gitu. Jadi rumah nggak berantakan, rumah aman. Rumah aman. Di gitu. bawahnya. Di bawahnya yang nggak aman Iya, sih nggak sebenarnya. aman. Ya, jadi Kadang-kadang juga ada yang peliharaan di bawah rumah juga ada kan di situ. Ada. Bikin kandangnya ada gitu. gajah kayak gitu ya, harimau. Nggak bisa dong Ya, bahaya gajah. ya. Tapi yang pasti desa wisata Lombok itu menarik karena di situ masih banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang memang sering dilakukan di zaman dulu kayak gitu. Iya. Yang memang yang kalau kita lihat sekarang tuh memang mungkin masih ada nih rumah Aceh
bentukan rumah Aceh. Di Lubuk juga masih ada. Tapi ada beberapa rumah Aceh yang justru sekarang di bawahnya itu udah dibikin permanen Ki, ya kan? Oh iya, semi permanen. Iya. Jadi udah ada beton-betonnya kayak gitu kan males banget nggak sih? Jadi kan udah hilang Iya. apa sih nilai keacehan tradisional, ada iya, lagi benar. kan gitu. Tapi ya mungkin banyak pertimbangan kenapa orang milih ya udahlah udah di Karena mungkin karena semi usia permanen. rumahnya yang udah nggak muda lagi gitu iya kan. benar, seusia dengan nenek-nenek moyang kita gitu Iya, mungkin karena kan rumah pasti Aceh. kan itu peninggalan kan. Dan faktanya memang rumah Aceh yang dihuni sekarang bisa jadi itu adalah rumah yang udah dilewatin sama beberapa generasi gitu. Iya, benar, Dari benar. neneknya mungkin atau orang tuanya sampai dia tinggal di situ. Jadi Iya. memang kita nggak bisa bohong juga kan masalah kayu itu kan ada masa-masanya juga Iya, gitu. iya benar-benar. Menarik Bagian ya. konstruksinya bagus ya. Saya yang bagian-bagian Kamu kerja di ini semua memang. bagian ya? Iya, Di semua saya apa bagian. aja Apa lah. aja, yang penting jadi Yang penting cuan. jadi cuan gitu kan. Yang penting ada Ada penghasilan. kayak tadi ya yang tadi Jangan BTW lupa yang nyari bungong jempa, itu bisa ada bisa ya. semua. Gak cuma Atau yang bunga mau telang ya. renov rumah Aceh bisa. Bisa, semua bisa Apa aja ya. deh. Oke, apalagi nih yang menjadi ciri khas dari Aceh selain tadi bentukan pintu Aceh, terus bunganya, terus juga rumah Acehnya yang sampai sekarang masih ikonik juga, apalagi? Oh ini nih, saya punya satu nih yang menarik juga untuk dibahas. Jadi kalau misalnya di Aceh Barat atau di Melabo, itu ada satu tokoh pahlawan kita, Teku Umar. Nah Teku Umar itu biasa menggunakan yang namanya kupiah meketup. Iya. Nah yang sekarang juga udah dimodifikasi dan digunakan untuk apa namanya? Para pengantin Iya. gitu yang cowoknya itu pakai kupiah meketup. Iya. Nah ternyata di situ ada 3 warna kan, 3 atau 4 warna gitu yang menarik juga nih. Iya. Nah selain itu di kupiah meketup ini banyak juga digunakan di baju kayak Tika bilang tadi, terus di batik, Iya, batik, benar-benar. di sarung kadang-kadang Nah, ada juga. lagi-lagi desainer Aceh itu memang luar biasa ya. Mereka tuh tahu banget tuh, sadar banget kalau Aceh ini kaya akan Benar. hal-hal seperti ini gitu. Dan akhirnya mereka mengangkat beberapa beberapa koleksi mereka tuh dengan tema kopiah meketup, Benar. terus juga Teku Umar gitu. Kalau tadi ada Ijakrung yang mengangkat pintu Aceh dan motif-motif etnik Aceh lainnya, terus Benar. ada Working Tandem yang Ya. juga mengangkat bungong Bungong jempa jempa. untuk jadi salah satu motif di baju mereka, di produk mereka. Nah, ada juga nih salah satu desainer brand lokal Aceh itu Puwo. Oke. Nah, Puwo ini juga mengangkat Teku Umar, Cutnya Din itu menjadi desain di salah satu produk mereka. Oke. Keren kan? Keren. Jadi sekarang kalau kita lihat ya, kayaknya fenomenanya anak muda sekarang tuh udah nggak malu lagi Ki, yang kayak kita bahas tadi, nggak malu Benar. lagi untuk pakai atribut budaya gitu, Setuju. yang sudah dimodifikasi jadi keren. Jadi gitu. keren. Jadi maksudnya nilai-nilai lama, nilai Iya. budaya itu dibawa ke produk yang kekinian. Iya, Itu benar, yang benar. menariknya. Jadi nggak ketinggalan zaman dan siapapun yang pakai itu bisa belajar nilai-nilai yang ada di dalam pakaian yang mereka Iya, pakai benar. gitu, dan sekalian belajar juga kayak ada yang nanya mungkin itu siapa sih yang ada di gambar bajunya. Iya, kalau bisa tahu ya, jangan sampai nggak tahu Iya. gitu. Nah, Pakai-pakai kalau udah aja. Pakai aja. Ini siapa? Gambar Teku Umar. Nggak tahu ini kayaknya orang Melabo nih Iya, kayaknya. orang Melabo, Enggak bener dong, orang gitu. Melabo gitu. memang. Tapi siapa gitu, gitu jangan kan. nggak tahu juga Jangan ya. nggak tahu juga. Jadi kan kita mau nggak mau harus tahu, jadi harus belajar. Jadi kita akhirnya mengupgrade ilmu pengetahuan, wawasan. Dan ya. kita tahu nih siapa tokoh-tokoh yang memang punya jasa gitu, dan kita tahu tentang Aceh lebih banyak lagi. Iya, apalagi kayak Teku Umar kayak yang Kayak kamu Teku bilang Umar. itu kan siapa sih kayak yang nggak tahu gitu Iya, ya. pahlawan nasional juga kan. Nah, ternyata di Melabo juga ada yang menarik nih. Nah, kayak tadi kan modifikasi dari penerapan nilai-nilai budaya Iya. gitu. Nah, di Melabo itu ada satu kuliner yang mereka sebut itu kopi kop. Nah, bentukannya itu kayak kopiah meketup juga nih. Mungkin sama-sama atau mirip kali ya. Kalau- gitu. Tapi menarik gitu untuk Iya, dibahas. dia kan kopi-kopi itu kan minum kopinya gelasnya Dibalik. kebalik ya, gelasnya dibalik gitu. Kalau pakai gelas yang segini itu ya benar mirip kopiah meketup. Kopiah Tapi meketup kalau kan pakai bentukannya. gelas Durala gimana Oh ceritanya? iya ya. Kayak Itu jadi Sanggul paripurna dong. jadi ini ya, crown jadinya ya. Crown Jadi jadinya, crown jadinya. bukan Beda dong ya. kopi-kopi ya. Tapi mungkin itu ya,
ada kesamaannya ya, mungkin ada hubungannya. Iya, ada kemiripannya. Ada hubungannya. Dan ternyata juga Tuku Umar datang dari Aceh Melabu. Barat, Melabu, dan kopi itu juga Iya, khas dari kopi Melabu kop juga. Dari Melabu juga. Ini yang menarik. Jadi kalau teman-teman juga rakan-rakan nih yang main ke Aceh, itu bisa nih nyobain kopi kop ya, Kopi salah kop, satunya ya, betul. yang memang jadi ciri khas di Aceh juga. Bahkan ada, nggak usah deh orang jauh-jauh dari luar Aceh, orang Aceh sendiri yang mungkin dari daerah lain yang memang belum pernah nyobain kopi kop, nggak tahu gimana cara minumnya gitu, karena ternyata itu ada triknya loh gitu. Iya. Ada Ini triknya. adalah cerita pribadi ya yang disampaikan tadi adalah curhat Benar. yang memang ternyata, tapi kamu bisa minumnya. Akhirnya belum bisa. Oh. Sampai sekarang Kirain belum udah bisa. jadi. Jadi masih berusaha. Bisa sih, bisa. Bisa. Cuman nggak bisa kayak orang-orang yang benar-benar bisa sekali. Enak aja gitu iya, minumnya. enak gitu minum. Kayak saya tuh beban gitu loh. Coba minum itu beban gitu, kayak jadi bisa nggak usah dibalik gini. Saya minum normal aja gitu. Nggak usah dibalik-balik gini gitu rasanya. Normal-normal aja gitu ya mungkin ya. Tapi kan ternyata mereka ada ada kenikmatan sendiri. Iya, gitu ya, itu bedanya ya. mungkin. Itu tadi sensasinya ya. Menarik, Oke, menarik. Nah, itu tadi udah juga tentang apa sih kondisi anak-anak muda sekarang. Benar. Yang memang udah peduli dengan budayanya, terus juga peduli dengan hal-hal yang berbau keacehan. Benar. Gitu. Kalau dulu tuh kita masih menjumpai ya, masih kita ketemuin tuh orang-orang yang kayaknya kalau pakai sesuatu yang berbau-bau Aceh malu gitu karena mungkin di tongkrongan kayak nggak keren gitu, karena mungkin dulu ya, kalau dulu bayangannya adalah kalau ada nilai-nilai etnik itu belum sekeren sekarang gitu. Iya, jadi benar. penerapannya mungkin gak sebaik sekarang. Sekarang kan udah ada animasinya, Iya, benar. terus karikaturnya, jadi lebih menarik dan lebih kekinian bentukannya, dan itu yang membuat siapapun yang memakai itu nggak pernah malu lagi. Gitu. Iya benar, pokoknya nggak apa-apa pakai atribut budaya, walaupun itu umurnya udah cukup lama, yang penting wajah nggak purba. Iya, wajah nggak purba Itu dan aja yang jiwa. dimodifikasi, Ya. jiwa juga harus muda terus. Jiwa harus muda terus. Kayak kayak Rifki, mukanya Mulai nih. purba, jiwanya juga purba ya Ki. Fosil dong saya. Fosil ya, jadi sumber minyak baru dong. ditemukan Enggak ya dong. kamu ya, fosil Rifki baru aja ditemukan. Ini sudah kita rangkai sampai Ya. menjadi Rifki yang sekarang. Ini adalah hasil DNA yang didapatkan dari nyamuk purba ya, yang dulunya terdapat di dalam getah. Tapi iya loh Ki, kamu kalau di Museumkan. bukan dimuseumkan, kalau dibikin apa sih kalau dilukis itu ya Sketch, namanya, di sketch gitu-gitu, karikatur gitu, kamu kayak nyamuk deh. Kok nyamuk sih? Iya nyamuk. Kenapa? Karena ganggu, Oke. ganggu banget. Ya udah saya pulang ya kali ya. Saya pulang Oke, kali ya. saya sendiri ya. Malah seneng dong minta dia. ditahan, enggak dong. Seperti Kayak yang sudah orang-orang kita belanja kayak gitu kan Oh, iya. biasanya. Ya udahlah bang, nggak apa-apa. Iya, tapi itu sambil noleh kan. sambil Nggak apa-apa lah bang, Nggak nggak apa-apa, Bang. masalah. Berapa bang? 60.000 nggak jadi bang, nggak gitu. jadi. Tapi nunggu dipanggil. Di sana 65, di sana 55 bang. 55 demi Bang, panggil, 5.000 bang, ya, bang, demi panggil, 5.000 bang. demi 5.000 mau bertahan setengah jam di pasar. Luar Makanya, biasa. Itu aduh. kira-kira itu adat juga nggak sih? Itu kayak budaya sih. Budaya ibu-ibu. budaya ibu-ibu, bukan budaya Harusnya orang kamu Aceh. yang lebih tahu. Ya, Saya yang karena- jualannya. Jadi sebenarnya ini konflik antara kita Konflik berdua antara kita ya, berdua. antara Jadi kita penjual dan sebenarnya ya rekan-rekan kita dipertemukan di pasar. di pasar. Jadi sebelum di sini kita duduk berdua, kita jumpanya di pasar. Di pasar dengan permasalahan dan problematika yang berbeda ya. Masalah tawar menawar. Masalah tawar menawar. Oke, selain itu apalagi sih yang budaya-budaya yang mulai diangkat kayak tari saman juga kan? Nah, mereka kan udah benar. work in tandem itu kan mereka ada yang Ada. bukan saman, sedati. Sedati, ya benar. Ya, pokoknya salah satu tarian Aceh deh ya yang mereka angkat gitu ya. Yang sebenarnya ini menurut kamu nih, kalau menurut kamu mereka nih berani mengangkat budaya keacehan ini menjadi salah satu ya menjadi desain mereka itu karena ada pasarnya atau memang udah keren aja nih sekarang kalau pakai atribut budaya atau juga atribut yang keacehan? Kalau Oke, menurut kamu? kalau menurut saya sih sebenarnya kayak mereka tuh pengen mensosialisasikan budaya pertama. iya, benar. Terus kayak mereka tujuannya adalah ini nih budaya Aceh tapi dalam bentuk kekinian yang Ya. lebih gampang diterima sama siapa aja gitu, sama anak-anak muda gitu kan. Jadi nggak ada yang malu lagi tuh pakai yang ada tari saman atau tari sedati gitu, udah keren aja bentukannya. Dan itu adalah sebuah movement atau gerakan yang bagus Iya, banget dari anak-anak benar, muda kan. benar, Mereka benar. memberdayakan
kekayaan atau nilai-nilai Aceh ke dalam bentuk industri. Iya, jadi memang apa ya, bisa dibilang gebrakan yang luar biasa juga. Jadi kita tuh jadi bangga gitu ya sama budaya kita sendiri Sama budaya gitu. sendiri. Jangan kemarin-kemarin tuh kan kita suka malu ya pakai I love Aceh ya. Iya kan? Iya. Suka malu gitu Tapi ya. sekarang nggak lagi loh. Iya Sekarang dong. udah bagus. Sekarang Desain-desainnya udah justru keren. malah desain-desain yang ada itu dengan menggunakan bahasa Aceh gitu. Ada juga gitu. Iya. Kayak yang tadi itu Puo salah satunya. Puo juga ada tuh baju-baju mereka yang pakai desainnya itu dengan bahasa Aceh gitu. Terus juga banyak nih UMKM sekarang yang pakai nama produknya itu dengan bahasa Aceh, Bahasa gitu. Aceh. Misal Cilet coklat. Iya, Iya kan? benar. Cila coklat. Terus juga Coklat. di kemasannya tuh ada gambar apa kayak pahlawan Aceh gitu. Benar. Itu menarik. Terus sekalian mengedukasi gitu Iya kan. benar. Jadi kalau ada anak-anak yang jajan juga akhirnya mereka tahu ya. Sekarang tuh coba kalau kita tuh dulu mungkin tahu ya bentukan bayangan aja nih. Oh ini bayangan Teku Umar nih. Kita Bayangan tahu Teku ya Umar, ya, bentukan benar. siluetnya aja kita Siluetnya. tahu nih. Tapi kalau anak sekarang belum tentu. Mereka tuh lebih tahu siluetnya lato-lato daripada Iya, ini. Benar. Banget. Kamu bisa ya? Bisa ya Ki? Enggak, Enggak, saya tapi nggak kalau dari jago. gerakannya terbiasa Iya, banget Ki. saya tahu kayak gini. Saya biasa nyelamin orang aja sih. Oh, Kayak gini kan. kirain karena gerakannya kayaknya terlatih sekali ya. Waduh, itu ganggu banget gak sih? Kayak misalnya, saya pernah lagi ngopi ya, itu ada anak 2 orang, dan mereka sengaja kayaknya keliling Banda Aceh buat bunyikin latu-latu. Oh iya. Mereka jalan buat kaki, mereka jalan kaki. Cuma untuk bunyiin Tapi kan itu. dari kejauhan udah kedengar kan. Kedengar. Wah, latu-latu nih. Kalau kamu main lato-lato bunyi Ki? Saya enggak kayaknya. Karet kan ada yang bentukannya karet kan. Hus. Kenapa sih? Kan sekarang bahannya ada banyak iya, ya. Ukurannya juga banyak ya. Ukurannya banyak Jaga ya. tangan masing-masing. jaga image. Oke. Aduh, latu-latu Lato-lato, ya, ini banyak memang. banget yang dibahas latu-latu ya. Takutnya ini jadi kalau lato-lato tuh tapi bukan jadi permainan yang cuman ada di Aceh ya. Kalau saat ini enggak ya, banyak ya. Kayaknya semuanya Kayak ada deh. daerah lain juga main ya. Permainan tradisional kita yang di Aceh apa ya? Kalau di... Ini saya nanya nih. Nanya Kamu ya? jawab dong. Ini ya, yang apa? apa sih kayak yang Enggrang. ini nih, enggrang itu kan juga salah satu permainan Itu tradisional. Ini tuh yang apa? Pelepah Patolele ya? Apa sih namanya? jadi tuh permainan anak-anak Oh, zaman pelepah dulu. yang ditarik. Iya, Oh, itu iya, kan saya juga tahu, jadi saya permainan tradisional. Iya, benar. Kalau sekarang coba di mana kita Sekarang mau nggak ada menjumpai lagi. nggak ada. Tempatnya juga nggak ada karena kita tempatnya tuh yang nggak mungkin di aspal gitu karena kan itu dulu tuh Di lapangan gitu kan. Lapangan golf. Gimana Pak Produser, apa yang dibisikin? Oh, permainan-permainan Aceh yang tradisi itu memang kan sekarang udah mulai tergerus ya, mulai nggak ada ya. Kayak enggrang tadi di mana sih kita bisa jumpain lagi enggrang itu nggak Iya. ada. Kayak gitu. yang main apa? Prosotan pelepah kelapa itu Pelepah kan. kelapa itu juga nggak ada. Dan kita nggak mungkin main lagi kan. Terus ada ini loh dulu Ki, kamu tahu nggak ada main apa sih yang batu-batu itu disusun, terus nanti Di semen. Tukang dong kita. buat rumah Iya, dong. Tukang dong mainnya. Bukan, jadi batu yang pecahan batu-batu, misalnya pecahan batu tuh disusun. Oh, di sungai gitu, kayak di sungai. Bukan. Jadi ada anak-anak misal nih ada 4 orang main siang-siang bolong nih disuruh tidur siang, nggak Iya. tidur siang mainnya itu. Jadi batu-batunya disusun. Oke. Nanti lari terus batunya itu dilempar-lempar Ditimpukin sampai gitu, jatuh. dilempar gitu Iya, ya. please lah biar kita kelihatan 1 jaman, Ki, Oh, please. Tahu dong. Kayaknya zaman saya udah main Tamagotchi deh ya. Enggak, itu permainan om itu saya di- sih, tante om saya, mama saya itu permainannya itu gitu. cerita Iya. orang tua kamu ya? Oke. Main gato. Main gato itu Main gimana? gato. Iya itu. Oh itu. Patok lele itu ya. Patok lele yang kayak gini, yang Itu volley Ki. bukan. Dia ada tongkatnya, dia pakai pelepah apa gitu. Oh. Jadi disongket kayak gitu. Oh, oke. Pokoknya ada permainan itu guys. Please kalau kalian tahu boleh komen ya. Permainan yang saya bilang tadi tuh yang Tika bilang tadi disusun batu. Terus nanti dilempar-lemparin Oke, batunya itu yang tahu atau permainan ini dipastikan seumuran sama Tika ya. seumuran sama orang tua Tika.
Jadi bisa ya, yang tahu permainan yang Tika bilang tadi, atau mungkin teman-teman atau juga rekan-rekan tuh ada yang tahu permainan-permainan tradisi Aceh yang lain yang nggak kesebut sama Bisa, kita, boleh langsung juga komen di bawah ya. Jadi ada permainan yang zaman dulu yang sering kalian main banget nih ya. Iya. Itu bisa kalian komen di bawah ini dan nanti kita bakal bahas juga dan Iya. kita bakal cari kita tahu. bahas Ya, atau kita mainin. kita mainin juga. Oke, rekan-rekan semuanya. Tapi kalau permainan cowok kan banyak. Kalau Ya. permainan cewek tuh zaman dulu apa sih? Cuman karet nggak sih, permainan Kok lompat nanya ke saya tali? sih? Iya. Maksudnya Gak mana mantan tahu cewek? kamu Oh, punya iya. temenan cewek, punya temen Oh, ya, cewek. main karet ya, main Iya, main karet, karet. iya. Karena dulu tuh kayaknya di sekolah-sekolah walaupun cewek yang main, cowok-cowok juga ikut tahu. Kadang-kadang. Gak, lagian kenapa ya cowok-cowok pada ikut ya? Ya biar lincah aja gitu. Biar lincah aja Takutnya pokoknya. dia lebih lincah dari perempuan-perempuan Takutnya. itu. Takutnya Yang lain nyaman. yang lain pada nggak lewat di level merdeka. Merdeka kan. Level merdeka tuh yang gini paling tuh tinggi guys kan. ya, yang paling tinggi. Saya tahu sih ya. Ya gua tahu ya Ki. Ya benar. Yang merdeka itu biasanya yang ngelewatin tuh memang benar-benar yang udah expert banget Udah lah ya. expert, Itu udah jago. mainnya Jam 24 jam terbangnya, kayaknya. jam Jam terbang terbangnya tinggi, udah tinggi. ya. Nggak payah pakai diginiin tuh dia biasanya. Kan tahu. ada diginiin dulu, Tahu ya. diginiin baru dia Baru lompat dilangkahin ya. gitu. Ya baru dilangkahin. Main ini juga main apa? Keong ya apa sih? Nah, iya benar Ki. Yang- Aku tahu Ki. Ki. Kok kamu tahu sih Ki? Kan saya ngeliatin adik saya. Saya ada adik perempuan juga yang main juga kan. Iya benar, main keong. Itu pakai bola tenis. Ada juga yang ngide pakai apa sih? Bola golf. Iya. Dulu ada juga. Atau Itu. kamu pernah lihat gak? Orang main keong. Ini nih, ya, jadi sebenarnya dia udah belajar recycle dari dulu. Jadi kan ada deodoran nih. Deodoran benar. itu roll on-nya di Roll on, atas. iya benar. Itu roll on-nya bisa dipakai buat bola. Buat bola ya. Tapi coba lihat, kenapa anak-anak zaman dulu tuh kreatif? Karena nggak ada tuh permainan di handphone. Benar, nggak game- disibukkan sama gadget. gadget gitu ya, nggak main PS juga mungkin dulu ya, belum Iya. ada, nggak terbatas dulu juga, PlayStation kan terbatas gitu. Benar. Akhirnya anak-anak zaman dulu tuh kreatif gitu, Kalau zaman sekarang kreatif juga. kreatif untuk bisa dapat kuota. Bener, mereka kreatif dan mereka juga udah jago-jago ngedance kan sekarang gitu kan. ya maksudnya kreatif nggak nyusahin iya. Nah jadi itu sebenarnya mungkin nilai-nilai dari permainan-permainan Benar, tradisional itu tradisional. adalah bisa membangkitkan kreativitas Kreativitas anak. anak-anak gitu. Oke. Ya jadi kekompakan juga, mainnya rame-rame itu bisa dibilang jarang tawuran karena Benar. memang mainnya demi kemaslahatan bersama ya. Iya. Kalaupun tawuran ya cuman perkara siapa yang tadi ngelewatin garis ini, siapa yang enggak itu Iya, aja. atau misalnya yang kalah gitu ya, yang main Ya. kelereng misalnya yang kelerengnya habis di bawah temannya semua karena kalah gitu kan. Itu kalau permainan kelereng itu sama dengan judi nggak sih? Hampir. Bahaya banget sih itu kan. Itu kelas bawahnya. Bahaya kelas banget. bawahnya. Itu kelas pemula. Iya, Judi karena kelas biasanya pemula. buat toples, Iya, buat toples itu isinya kelereng semua. Iya kan, jadi siapa Dan yang ada menang? gacorannya, ada yang memang jagoannya. Iya benar. Satu benar. kelereng. Apa sih yang ngebedain gacoan sama yang bukan? Biasanya Kan yang lebih sama-sama mahal. bulat. Yang lebih mahal. Lebih mahal aja. Oke. Dia lebih padat ya materinya. Dan itu cuma cowok-cowok yang paham. Oh. Sih. Jadi karena lebih padat, Ya. jadi Sebuah bola yang Cocok. padat. cowok-cowok yang Cocok paham. buat jadi jagoan. Oke. Oke, itu dia ya. Jadi memang kelereng itu sempat rame juga dan anak-anak juga pasti main kelereng. Iya, Tapi benar. sekarang udah jarang, udah Jarang nggak ada karena lagi. tempatnya juga nggak ada, Udah nggak tanahnya ada, juga iya udah benar. kurang gitu, kemana mau masuk ininya gitu, kelerengnya. Masuk, oh iya. Masuk kelerengnya Oh iya, Ki. iya, benar-benar. Ya. Oke. Hus. Ya, tapi sampai ada ya waktu masa-masa permainan kelereng itu masih hits ya, sampai ada tuh cerita dari tante saya gitu. Dia itu jadi atlet kelereng. Ya, jadi atlet kelereng dipertandingkan antar sekolah, Wah. tapi tinggal kelas. Oke, jadi Gara-gara dia tinggal ini ya, tinggal pelajaran jadi atlet kelereng. Coba dia bayangin. terlalu sibuk sama karirnya waktu Karir itu. waktu Oke, itu, sampai karir. pendidikannya terbengkalai. Atlet kelereng itu ya. Jadi Cuma agak-agak ya. Iya, Jadi kayak, bener. Dulu kenapa tinggal kelas? karena iya benar dia tanya Sibuk- gitu. Sibuk Karena sibuk main kelereng.
audisi dan juga Audisi kompetisi. kelereng. Jadi ada kejuaraannya ya memang ya? Iya benar. Ada kejuaraannya, seru juga ya. Tapi anehnya sampai bisa tinggal kelas berarti kan nggak disupport sekolah ya? Iya benar, maksudnya sekolah juga ngerasa aneh. Iya. Ini kenapa dia diseriusin, Jadi main seriusin kelereng gitu gitu. kan, sampai ada perlombaannya lagi. Nah tapi yang kayak gitu-gitu tuh yang memang sebenarnya udah hilang dari muka bumi. Dari muka bumi dong masih ada, Masih tapi ada, udah berkurang lah Berkurang. maksudnya. Nah jadi kayak yang kita bahas tadi, nilai-nilai budaya ini kalau nggak diangkat lagi itu bakal musnah dan bakal hilang gitu. Jadi ya kita lah sebagai anak-anak muda atau siapapun yang punya kreativitas lebih, itu bisa menuangkannya ke dalam satu produk dan produk ini bisa dipakai dan dilestarikan juga. Itu yang menarik gitu, Iya, kayak tadi benar. buang selanga dan sebagainya. Itu kan dilestarikan lagi nih sama Iya, anak-anak muda. benar. Jadi nggak hilang gitu Nggak hilang. aja. Selain itu juga memang kan kalau permainan kayak gini tuh apa ya, melatih kekompakan juga, Benar, terus benar. juga berhubungan dengan apa ya, hubungan sosialnya tuh ada gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh kan kurang ya berhubungan, kayak tetangga aja dia tuh kadang-kadang nggak tahu gitu. Iya. Nah kalau anak-anak zaman dulu tuh nggak mungkin nggak tahu. Jadi kayak satu Yang desa kampung nih, sebelah ya aja dia kampung tahu sebelah aja gitu. dia tahu gitu. Kenapa? Karena itu teman main kelereng bareng dulu, Iya. teman main bola bareng gitu Iya. ya. Terus jadi itu yang bikin dulu tuh kayaknya anak-anak lebih kompak gitu. Lebih kompak dibandingkan ya anak-anak sekarang kompak Iya. juga sih, tapi di grup Di grup WA gitu. nggak tahu orangnya yang mana. Nggak tahu orangnya yang mana, kawan sosmed gitu ya. Kalau kamu dulu permainan yang paling sering kamu mainin apa? Kalau saya dulu paling sering main ini tepuk gambar yang ngecas-ngecas Oh, itu. iya benar. Nah Kelereng itu juga, juga, ya kelereng, juga. Permainan cowok lah ya. bola, Karet juga kan ada ya, sesekali. jam istirahat. Enggak, kan ada tuh kita bisa minta bala bantuan nih kalau cewek-cewek main karet tiba-tiba nggak bisa di buah ini misalnya di. Oh iya? Bisa kita bisa minta bala bantuan. Nah, kamu mungkin jadi bala bantuannya saat itu Ki. Kamu Kali nggak ya, sadar cuma kamu saya nggak dimanfaatkan. sadar ya. Oh iya. Kamu nggak sadar kamu Saya udah dimanfaatkan. dimanfaatin dari SD Dari dong. SD sampai sekarang. Ya ekspektasi ya. Sekarang sih Lebih ke mengabdi. 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 Oke, itu yang dari segi permainan yang memang udah banyak yang tergerus, banyak hilang, masih ada tapi mungkin sebagian yang masih mainin itu gitu, tergantung daerahnya juga gitu ya. Kayaknya kalau di kota perkotaan udah nggak ada deh permainan itu. Mainan Udah layang ada. juga udah nggak ada. Coba. Layangan. Layangan ya benar. kan? Kalau dulu tuh sampai orang-orang yang memang udah dewasa dan mereka bawa layangan tuh sampai yang ada tingginya 1 meter gitu, dan itu diperlombakan juga sama mereka. Nah itu menariknya. Jadi sekarang kan udah jarang ya. Iya. Mungkin udah banyak kabel-kabel listrik sama tiang-tiang. Lebih ke tower gitu. trauma juga sih dengan layangan putus. Oke. Karena Jadi ceritanya tuh sesuatu- bikin nyakitin. Kamu tahu nggak, nonton nggak series Layangan putus ya? Waduh. Wah, itu sempat menggemparkan emak-emak Kamu sejagat sinetron raya. banget ya juga Bukan ya? sinetron. Oh, bukan sinetron ya itu. Itu yang mana sih? Di Netflix loh. di Enggak deh. Netflix. Di TV deh kayaknya. Oh iya. Aku malah iklan ya. Langganan ya? Langganan. Itu berapa sih langganannya? Nah, kayak gitu ya. Jadi permainan-permainan yang lain kita tungguin di komentar. Oke, nah jadi buat rekan-rekan ya yang mungkin ada permainan yang belum kita sebut, itu bisa langsung komen di bawah dan kita nanti bakal cari tahu. Ternyata mungkin di daerah kamu itu permainan patok lele mungkin disebutnya apa gitu, mungkin patok mujair mungkin kita nggak tahu Beda kan. dong. Ini Mujair beda ikan. sama lele kan beda ya. Beda-beda. Kan sama tempatnya tinggal kan, kita Oh nggak iya, tahu. tempat tinggalnya sama. Atau iya, main benar. kelereng apa gitu sebutannya lain lagi kan kita nggak tahu gitu. Boleh Boleh ya. komen di bawah ya. Komen di bawah dan ya kita baca. Ya udah, pasti. kita baca. Udah. Enggak dong. Enggak, yang teman-teman yang rekan-rekan nih males. Males ya. Udah Enggak ketik dong. capek-capek cuma dibaca doang kayak gitu. Enggak, Kita pasti kita baca, bahas juga kok. Kita bahas ya, apapun yang kamu mau nanti ya. Oke, apalagi ya yang mau kita bahas terkait dengan simbol-simbol, kok simbol sih? Motif ya kali ya. Motif. Pucuk rebung, kamu pernah dengar Iya, nggak? pucuk rebung. Iya, pernah. Pucuk rebung itu kan salah satu motif yang ada di pakaian-pakaian Aceh juga gitu, dan ada di rumah Aceh juga gitu. Oke, kayak Kerawang Gayo itu? Kerawang Gaya juga gitu. sama. Oke. Dan rata-rata itu masih jadi ini ya, jadi salah satu motif di pakaian gitu ya. Kalau itu ya. Masih ada sampai sekarang maksudnya. Iya benar-benar. Kepikiran nggak sih kalau ada kafe yang bentukannya tuh kayak itu ya, Kayak Kerawang Gaya.
Iya. Kan pasti estetik. Kalau Iya, sekarang kan estetik sih, yang benar. disebut dengan estetik itu yang rumit. Yang rumit, yang Iya, ribet gitu ya, ribet. kayak pasangan dong. Berarti pasangan yang ribet dan rumit itu adalah pasangan yang estetik. Wow. Wow. Mari kita buat permasalahan baru, kita buat Oke. keribetan baru Dengan dengan pasangan pasangan yang lebih masing-masing. estetik. Dengan pasangan yang lebih estetik ya. Kenapa pasangan yang lebih estetik ya? Mungkin dia agak bingung juga. Kenapa sih kamu terlalu estetik gitu? Ya, Emang ternyata kenapa? Karena estetik itu ribet. ribet. Ya. Wow. Wow, Oke. sebuah quote hari ini. Luar Quote hari biasa. ini adalah pasangan yang ribet adalah pasangan yang estetik. Estetik. Oke, kita udah bahas semua tadi tentang Rumoh Aceh udah, pintu Aceh udah, Kopiah Maketop juga tadi, Kopiah sama Maketop Kopi udah, Kop iya, juga. yang berasal dari tempat yang sama. Benar. Terus bunga-bungaan udah, Bunga ya. selanga, bunga jempa juga kan. Permainan-permainan Juga tradisional Aceh juga tradisional. udah, ya. Apalagi yang mau kita bahas, pokoknya kita nggak bosan untuk ngingetin rakan-rakan untuk bisa komen, ya, apa aja yang pengen kita bahas. Benar. Komen di bawah ini ya, jangan di kolom komentar channel lain. Bukan. Bukan. Dan tetap nontonin kita di episode-episode lainnya, dan kalian juga bisa akses video-videonya semua di kanal YouTube di mana TVRI tidak? Aceh Official TVRI ya. Aceh Official. Ketemu lagi di lain waktu di BJ Bincang Aceh. Aceh.